Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Nama saya Alam Yohansa, berasal dari APTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500012203. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan tepat pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi pernikahan di dalam Islam di kelas 11.1. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kelas 12 11.1? Iya, Pak. Benar, 11.1. Benar, Pak. Baik ya, selamat siang semuanya. Siap, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, meminta kelancaran dan kemudahan agar proses pembelajaran kita berjalan dengan maksimal. Silakan untuk Aramah dipimpin doanya. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma zidni ilman wa rizqan fahman. Amin. Baik ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Sebelum itu Bapak mau absen dulu kelas 11.1. Dengan 11.1 kita absen dulu. Arama, kemudian Cahya, Asia, kemudian Adiaksa, Ezar, Nurul Iza, Tri, Penny, Rifki, Kelly, Raisya Nur, kemudian Charis, dan yang terakhir Wajihan. Baik ya, semuanya hadir, semuanya masuk. Artinya semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit pun. Untuk materi hari ini, sebelum kita masuk, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, lagu nasional dulu. Silakan semuanya berdiri. Untuk lagunya bangun. Salah. Bangun pemudi pemuda. Hafal semuanya? Pakai yang semangat. Tunjukkan sikap nasionalisme kita semua. Pemudi pemuda Indonesia, berdirikan untuk negara, kuasa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tetap bersama, jujur dan ikhlas.
Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Sedikit tetap jernih, bertingkah lakulah hai putra negeri, bertingkah lakulah hai putra negeri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional bisa membangkitkan sikap nasionalisme kita. Satu cara meningkatkan sikap nasionalisme dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Baik, minggu lalu kita sudah membahas bab 8 terkait adab bermedia sosial. Di situ kita sudah membahas bagaimana cara kita bermedia sosial, apa dampak negatifnya kalau kita itu bermedia sosial. Nah, yang ingin Bapak tanyakan kira-kira antara adab bermedia sosial itu ada tidak hubungan tentang hukum pernikahan di dalam Islam? Kira-kira ada tidak yang bisa mengkaitkan hal tersebut? Ada Pak. Wajihan, silakan. Ya, ada dalam media sosial itu sangat berperan penting dalam sekarang saat ini yaitu pernikahan, yang dimana hal tersebut itu bisa mengajarkan remaja juga untuk lebih berpikir kritis dan juga lebih memilah diri Pak dalam menanggapi hal-hal yang terjadi saat ini maraknya pernikahan di luar nikah. Oke, jadi sangat berkaitan ya antara dua hal tersebut. Oke, yang namanya dalam bermedia sosial itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mengikut tren yang ada pada saat ini, banyak sekali tren pernikahan, kemudian tren anak muda yang nikah di bawah usia yang seharusnya, kemudian ada konten tentang berumah tangga. Nah, hal tersebut itu merupakan fenomena yang terjadi di sekitaran kita. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut. Salah satunya dampak positif dan dampak yang negatifnya. Kalau yang positif bisa kita jadikan patokan, bisa kita jadikan yang namanya pembelajaran untuk kita berumah tangga nantinya. Tetapi kalau hal yang negatif itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dilaksanakan. Sebelum itu, Bapak ada satu tayangan, ada suatu video terkait tentang fenomena yang terjadi saat ini. Biasanya kalau anak muda itu tidak jauh-jauh dari yang namanya pernikahan dini. Jadi silakan kalian perhatikan video ini, kalian lihat, dan nanti akan Bapak tanya apa yang bisa diambil dari hal tersebut. Oke, sekian dari video tersebut ya. Yang ingin Bapak tanyakan, apa yang harus kita lakukan sebelum menuju ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya pernikahan? Apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang bisa kita persiapkan untuk menuju ke jenjang hal yang lebih tinggi seperti itu? Nurul, gimana kira-kira pendapatnya? Saya untuk menuju ke jenjang pernikahan yang pastinya yang harus kita persiapkan adalah mental. Dimana ketika usia remaja itu mentalnya sedang labil-labilnya, sedang berusaha mencari dari dirinya. Jadi
Yang pertama harus disiapkan adalah mentalnya yang sudah harus matang dan kejelasan imannya. Yang kedua sudah pastinya ekonomi, karena mau bagaimanapun untuk menjalankan kehidupan kita membutuhkan yang namanya uang. Dan otomatis ketika kita itu menikah, kita harus memiliki ekonomi yang stabil. Serta yang ketiga adalah ilmu atau pendidikan yang mumpuni. Dikarenakan ketika kita menikah dan memiliki anak, kita adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Jadi untuk bisa mendidik anak, kita juga harus memiliki ilmu yang mumpuni. Oke, yang pertama ada mental dulu, yang kedua ada ekonomi yang stabil, dan yang terakhir itu ada pendidikan atau ilmu yang bisa kita terapkan nantinya. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengar kata pernikahan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Adiaksa, Bukan lahir dan batin dari seorang laki dan perempuan. Untuk dari yang semulanya tidak ada menjadi halal. menyatukan Baik dari aspek lahir dan aspek batin dari laki-laki dan satu perempuan yang semulanya menjadi tidak halal menjadi halal. Oke, bagus. Cara definisi pernikahan menurut Adiaksa memang seperti itu. Penyatuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari aspek lahir dan batin, sehingga dari yang tidak halal menjadi halal. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jadi, pada saat kita ingin melakukan pernikahan, tadi sudah disampaikan di video ini, usia boleh kita itu mengandung harus 20 sampai 30. Itu usia yang diperbolehkan. Kalau di bawah itu bagaimana? Anak bisa stunting, malnutrisi, kemudian resiko kematiannya tinggi, kemudian bisa menyebabkan ibunya itu baby blues atau stres. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat bertentangan untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, fokus kita pada hari ini itu akan membahas terkait yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu pengertian pernikahan di dalam Islam. Yang kedua, dalil-dalil yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Dan yang terakhir itu hukum dan hikmah pernikahan. Oke ya, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak di sini ada QR, ada kode QR. Ini silakan kalian scan. Di sini terdapat sumber bacaan, baik itu pengertian pernikahan, kemudian hukumnya, kemudian dalil-dalil, dan juga hikmah atau tujuan dari pernikahan. Silakan, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Ya. Silakan dibuat di kertas 1 lembar saja, ya. Iya. Pengertian pernikahan, kemudian dalil-dalil, dan selanjutnya itu hikmah dan hukum pernikahan. Itu saja yang dibuat. Silakan dibuat di kertas 1 lembar. Ada yang tidak paham? Paham semua? Aman ya? Ini kelompok 2 gimana? Aman. Kalau yang tidak mengerti ditanyakan ya. Dibuat ke Pak nama kelompok. Iya, dibuat. Nama kelompoknya dibuat. Ya, yang presentasi itu cuma 1 orang aja nantinya, perwakilan aja ya. Ambil poin-poin penting saja dari sumber tersebut. Jangan diambil semua, ambil poin-poin penting saja.
Pak, menurut misalnya dari imam itu dibuat juga apa Pak? Imam Malik. Boleh pilih aja tapi salah satunya. Di situ kan ada 4. Ya, pilih salah satu. Kalau saran Bapak mending ngambil yang Imam Syafi'i saja. Ya, karena Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Ambil itu aja. Ya, sama-sama. Gimana ini? Aman ya? Nah, ayo, kira-kira. Ayatnya ambil satu saja. Ayatnya ambil satu saja. Jangan banyak ya. Kalau Bapak boleh mengajarkan ambil Quran surat Ar-Rum di situ. Ya, terkait tentang pernikahan. Jadi yang namanya pernikahan ini itu tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawabnya luar biasa. Tidak semua orang mampu mengemban tanggung jawab dari pernikahan tersebut. Jadi sebelum kita menikah itu harus ada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kalau di KUA itu ada yang namanya pra pernikahan. Di situ nanti kita membahas terkait pernikahan, bagaimana tugas suami, bagaimana tugas istri, apa yang harus kita lakukan pada saat di rumah, ibadah apa yang bisa menambah nilai pahala kita. Itu biasanya dibahas sebelum kita menikah. Jadi tidak semudah mengucapkan ijab dan kabul. Ada proses yang panjang di situ. Ada yang mau menikah di sini? Belum mau. Ya. Fokus pendidikan, fokus belajar dulu. Kalau sudah jodohnya baru kita menikah. Ini kelompok 2 sudah? Belum ya? Kelompok 1 masih proses. Ada yang bingung? Yang tidak paham? Insya Allah. Insya Allah. Sudah? Belum Pak. Belum? Belum, sebentar lagi. Pak, nanti ada sesi tanya jawab apa? Nanti. Jadi ini cuma penyampaian terkait pengertian pernikahan, dalil-dalilnya, hukum dan tujuan pernikahan. Cuman itu saja yang akan dibacakan. Untuk tanya jawab kita akan masuk ke presentasi nantinya. Nanti ada tugas yang lain. Dalam Islam. Pak, menikah beda agama itu gimana? Nikah beda agama. Enggak, doang kan Pak, haram. Iya, kalau nikah beda agama di dalam Al-Quran memang sudah ada ayat yang membahasnya kalau diharamkan. Bukan tanpa alasan, nikah beda agama itu apalagi dia di luar selain Islam itu bisa mengganggu yang namanya akidah dan bisa mengganggu pendidikan anak nantinya. Karena perempuan itu akan menjadi madrasah pertama bagi anak. Jadi perempuan akan lebih banyak mendidik anak pada saat dia kecil nanti. Jadi diharamkan nikah beda agama. Carilah yang sesama muslim. Di dunia ini banyak yang muslim ya. Jangan cari yang beda agama. Fokus saja ke yang sesama agamanya. Nanti pada saat temannya menyampaikan ya, kita beri apresiasi. Cara mengapresiasinya bukan cuma tepuk tangan, tapi kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Nah, kayak gitu, mengapresiasi teman yang menyampaikan nantinya. Bisa semua ya? Mudah itu, tidak sulit. Sudah, kelompok 2 sudah. Ini nanti membahas tentang hukumnya. Silakan dipegang dulu. Ini membahas tentang dalil dan hikmah pernikahan. Ini pengertian pernikahan. Sudah?
Baik, silakan silakan perhatikan penyampaian dari teman-teman kalian. Ingat harus diberi apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, pakai gaya kayak gini. Nah, wow, keren. Habis itu, wow, wow, keren. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan pengertian pernikahan. Salam ya Pak dulu. Ya, silakan. Kita orang Islam harus memulainya dengan salam. Ada di sini Pak. Ya, ngadep ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya untuk mempresentasikan yaitu pengertian pernikahan. Saya Wajib Nudasia, perwakilan dari kelompok 1. Pengertian pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah, yang memiliki beberapa makna menurut bahasa. Kata nikah ini sendiri berarti berkumpul, bersatu, serta berhubungan. Beberapa mazhab fikih salah satunya yaitu Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij, ataupun lafaz lain dengan makna serupa. Baiklah, itu saja pengertian dari kelompok 1 dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ingat, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jenny dari kelompok 2. Jadi saya akan menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. 1. Wajib. Jika baik pada pihak laki-laki dan perempuan kemudian sudah memasuki usia wajib nikah. 2. Sunnah. Jika seseorang sudah ada keinginan tapi belum melaksanakan atau dalam kondisi terdesak atau terlindungi dari perbuatan zina. Haram. Saat seseorang tidak memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah namun dipaksakan. Mahmud. Ketika belum berkeinginan menikah dan belum memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Terakhir, mubah. Memiliki kemampuan serta keinginan, tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari dosa. Oke. Yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Baik, saya Aisyah Nurida dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai dalil dari pernikahan serta hikmah dari pernikahan. Nah, yang pertama, dari sekian banyak dalil tentang pernikahan, kami memilih Quran Surat Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis ilmu agar kamu merasa terkenal kepadanya. Dia menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, setelah itu hukum hikmah pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan. Jadi dengan adanya pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah, halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu terkait tentang pengertian dari pernikahan ya. Mari kita masuk ke tahap selanjutnya, bagaimana cara kita itu untuk menyikapi jika ada permasalahan terkait pernikahan di sekitar kita. Jadi tugas kalian nanti menganalisis terkait hal-hal yang sering terjadi pada saat akan melakukan pernikahan. Di sini Bapak mempunyai
lembar kerja ya, lembar kerja ini silahkan kalian analisis. Petunjuknya sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak tulis di sini, tinggal kalian menganalisis dengan teliti dan detail. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2. Iya, itu sama-sama. Dan ini untuk kelompok 3. Makasih, Pak. Silakan dikerjakan, petunjuknya sudah ada di situ. Langsung dimulai dari sekarang. Gimana ini? Wajihan Pak, ada. sudah ya, kasusnya sudah. Baik, silakan dimulai kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang mau bertanya, kelompok 3 dipersilakan. Baik, jadi atas perhatiannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Aisyah dulu. Itu Gimana, Nurul? terjawab. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan dilanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau sudah ada yang pertama berjalan ya silakan saya Ya, pertanyaan saya dia terambil ini izin bertanya, bagaimanakah pandangan Islam tentang pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim? baik terima kasih kami satu dulu apakah kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan kelompok 3. Baik kemudian ada pertanyaannya kelompok 3 Haram ya, tetap haram ya. Gimana Caris? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan kontrak utama dibenarkan dalam Islam. Terima kasih atas penanya yang telah bertanya kepada kami dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Untuk presentasi kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Baik, dari yang sudah kalian diskusikan, dari yang sudah kalian sampaikan, baik itu pernikahan mut'ah, kemudian pernikahan dengan non-muslim, dan yang terakhir tadi kelompok 1 pernikahan siri. Semua analisis yang sudah kalian sampaikan itu sangat luar biasa, sangat masuk dari hal tersebut. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak sampaikan sedikit, pernikahan itu artinya ikatan, sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang mana adanya ijab kabul, adanya laki-laki dan perempuan, adanya saksi dan adanya penghulu, baru sahlah pernikahan tersebut. Itu ada laki-laki dan perempuan. Ingat,
laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki sama laki-laki, itu haram hukumnya. Ada wali dari pihak perempuan, kemudian ada saksi 2 orang yang sudah dewasa, baru sahlah pernikahan tersebut. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, ketiga mubah, keempat makruh, yang kelima itu haram. Jadi mana yang harus kita lakukan? Hukum yang mana kita sekarang ini? Kita berada di hukum yang bagian mahru dan mubah. Kalau mubah itu kita sudah siap, tapi perekonomiannya belum. Dan calon istri kita ridho, itu masuk ke mubah. Kalau mahru gimana? Kita tidak siap, ekonomi tidak siap, dan istri tidak ridho, tidak ada kerelaan. Itu yang dinamakan mahru. Kalau wajib itu gimana? Wajib itu kita tidak bisa menahan yang namanya hawa nafsu, maka harus segera dinikahkan. Yang ingin Bapak tanyakan terakhir kali, apa yang bisa kita dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari ini? Refleksi apa yang bisa kita dapatkan? Ada yang mau menjawab kira-kira? Apa hal yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Abang Arama? Terdapat dari mengenai pernikahannya juga sebagai cerminan kepada kita kedepannya dalam mengambil keputusan pendidikan yang lebih lanjut nanti untuk kita semakin dewasa, mengingat kita juga sudah kita pasti akan mengalami namanya pernikahan. Itu menjadi sebuah pertimbangan lah untuk kita menjalani supaya tidak melenceng dari yang namanya syariat maupun hukum. Oke, bagus ya, dari penyampaiannya sangat luar biasa. Jadi yang bisa kita ambil dari hal tersebut, yang pertama itu kita bisa menjaga marwah kita itu sebagai manusia. Yang namanya manusia itu harus bisa menjaga. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada sedikit asesmen. Silakan kalian scan QR ini yang ada di sini sebelum kita pulang. Silakan di scan dulu. Ada 5 soal kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah penghujung dari pemaparan materi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu kita ice breaking dulu sebentar. Kita ice breaking dulu. Konsentrasi ya, konsentrasi. Simple. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Ingat, instruksinya harus ada kata tepuk. Kalau tidak ada, jangan bertepuk. Bisa silakan berdiri dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, 3. Nah, yang terakhir tepuk 6. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Silakan duduk dulu. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Sebelum Bapak akhiri, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini dari awal pagi sampai siang hari ini kami sudah belajar dengan maksimal, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Maka terimalah semua apa yang sudah kami pelajari, serta jadikanlah ilmu ini hal yang bermanfaat untuk kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian rangkaian proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga ini tidak hanya menjadi sarana untuk penilaian, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik. Dan semoga pembelajaran ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silly treats.